billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini tanggal 14 September 2021 Allah masih menakdirkan kita dan memberikan kita kesempatan mulia untuk sama-sama belajar, mengkaji, menambah ilmu yang tentunya menjadi bekal untuk kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada panutan kita semua Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, begitupun kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berharap mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wafi fi syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada 42 hadis karya Imam An-Nawawi. Di antara syarah hadis tersebut adalah kitab Al-Wafi. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah sampai di pembahasan atau di hadis yang ke-27. Kita beralih ke hadis ke-28. Kalau di dalam kitabnya Al-Wafi ini ada di halaman 210. Al-Hadits Tsaminu wal Ishrun, hadis ke-28 tentang luzumus sunnati wajtinabul bid'ah. Itu di sini ada nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai bagaimana kita harus melaksanakan sunnah beliau, sunnah Rasulullah. Kemudian juga beliau nanti sampaikan di dalam hadisnya ada sunnah-sunnah yang harus diikuti daripada al-khulafa'ur rasyidin. Itu 4 khulafa'ur rasyidin, penerus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai dengan hadisnya. An Abi Najih Al-Irbad, dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah, putranya Sariyah, radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, Abi Najih ini berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Wa'adana, telah memberi nasihat kepada kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memberikan suatu nasihat kepada kami. Maw'idatan, nasihat. Wajilat minhal qulub, di mana nasihat itu wajilat. Wajilat itu bergetar, minha, dengan nasihat tersebut. Apa yang bergetar? Al-qulubu, hati. Jadi nasihat beliau itu mampu menjadikan hati para sahabat itu bergetar. Wadarofat minhal uyun, wadarofat, dan kalau air mata itu bercucuran, berbinang. Wadarofat, dan berbinang, minha, dengan nasihat tersebut, al-uyun, mata. Di mata para sahabat itu sampai berbinang dengan air mata, bercucuran, air matanya hampir mengalir, bahkan ada yang sampai mengalir, meneteskan air mata. Fakulna, maka kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ka'annaha mau'idatu muwaddi'in, ka'annaha, seakan-akan,
mau'idhatu muwaddi'in. Nasihat itu, jadi mau'idhah itu nasihat. Seakan-akan nasihat tersebut mau'idhatu muwaddi'in, nasihat perpisahan, nasihat terakhir. Fa'ausina, maka berikanlah kami nasihat. Qala, Nabi menjawab, ini nasihat Nabi. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian semua, yang pertama bitaqwallahi azza wa jalla, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, was-sam'i wa ta'ah. Was-sam'i mendengarkan, wa ta'ah dan taat. Dengar dan taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Artinya taat patuh kepada pemimpin. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Wa in ta'ammaru, walaupun yang memerintahkan 'alaikum kepada kalian 'abdun, seorang hamba sahaya. Walaupun pemimpinnya itu seorang hamba sahaya yang adil. Fa innahu man ya'ish minkum. Fa innahu, maka sesungguhnya man ya'ish, man orang ya'ish yang hidup, minkum di antara kalian, fasayarah ikhtilafan katsira. Artinya, maka nanti itu suatu saat orang-orang yang hidup setelah kalian itu fasayarah ikhtilafan katsira, akan melihat ikhtilafa, perbedaan-perbedaan katsira yang banyak. Artinya nanti akan ada permasalahan-permasalahan yang dimana perbedaan pendapatnya itu sangat banyak. Maka kembalinya kemana? Yang ketiga, fa'alaikum bisunnati, maka wajib kepada kalian itu bisunnati, memegang sunnah-sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ada 4 khulafa'ir rasyidin. Jadi ada 3 wasiat. 1, bertakwa. 2, taat dan patuh kepada pemimpin yang adil meskipun pemimpin tersebut dari kalangan hamba sahaya. Yang ketiga itu berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajidi. Addu itu gigit. Ini pengibaratan ya. Addu, gigitlah, maksudnya gigit sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin ini. 'Alaiha bin nawajidi. Nawajid itu gigi. Nah, ini gigi geraham. Jadi gigitlah sunnah Nabi itu dan sunnah khulafa'ir rasyidin itu pakai gigi geraham. Artinya peganglah dengan kuat. Diibaratkan kalau satu barang digigit dengan gigi geraham itu yang paling kuat. Beda dengan jika digigit dengan gigi paling depan. Ketika ditarik ya mungkin giginya copot atau mudah untuk dilepas. Tapi ketika digigit dengan gigi geraham itu kekuatannya lebih besar. Jadi peganglah, maksudnya peganglah sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan sunnah-sunnah khulafa'ir rasyidin itu dengan sangat kuat. Kemudian yang keempat, wasiat Nabi atau nasihat Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa iyyakum, maka hindari oleh kalian, wa muhdatsatil umur. Itu muhdatsat, hal yang baru. Maksudnya hal yang baru dalam urusan ibadah. Jangan membuat ibadah baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka sesungguhnya setiap bid'ah, hal yang baru di dalam urusan ibadah, dhalalah, itu sesat. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala, beliau mengatakan haditsun hasanun shahihun. Hadis ini termasuk hadis hasan sahih. Baik, kita lanjutkan ke ahamiyatul hadis. Pentingnya hadis ini.
Hadal hadithu ishtamala ala wasiyati awsaha ar-rasul sallallahu wa salamihi alaihi ashabihi walil muslimina amah min ba'dihi. Hadis ini merupakan hadis yang mencakup wasiat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW li ashabihi wal muslimina amah min ba'di, kepada para sahabat, kepada umat Islam secara umum, min ba'di, setelah meninggalnya beliau. Jadi kalau beliau sudah meninggal, apa yang kita pegang? Sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin. Tadi dikatakan di dalam hadis tersebut ada beberapa wasiatnya. Yang pertama, bitaqwallahi azza wa jalla, perintah untuk bertakwa. Yang kedua, sam'i wa ta'ati lil hukamil muslimin, taat dan patuh kepada para pemimpin al-hukam, para pemimpin al-muslimin, pemimpin umat Islam. Wa fi hadza tahsilu sa'adatid dunya wal akhirah. Maka dengan kita berpegang kepada wasiat Nabi ini, itu adalah jalan sa'adah, jalan kebahagiaan ad-dunya wal akhirati, jalan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kama ausal al-ummah, sebagaimana beliau mewasiatkan kepada umat ini jalan-jalan an-najah, jalan-jalan kesuksesan. Wal huda, kemudian juga memberikan jalan-jalan petunjuk. Idza atasomat bi sunnah, apabila berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi, apalagi jika kita mengikuti akhlak Nabi. Kemarin kita bahas bahwa kata Aisyah, akhlak Nabi itu ya Al-Quran, Al-Quran itu akhlak Nabi. Baik, lughatul hadis, bahasa hadisnya. Yang pertama, mau'idhatun min al-wa'du, yaitu at-tadhkir wal at-tadhkir itu peringatan, kita memperingati. Baik, kita langsung ke fiqhul hadis. Fiqhul hadis wa ma yurshidu ilaihi, fikih hadisnya. Sifatul mau'idah al-mu'athirah, sifat karakteristik, karakter nasihat yang mampu membuat seseorang itu tergerak hatinya, atau karakteristik nasihat yang mampu memberikan dampak bagi orang lain. Seperti apa nasihatnya? Al-mau'idhatu hiya, nasihat itu adalah an-nushu, yaitu nasihat, wat tadhkir, dan peringatan, wal awaqib, bahkan bisa menjadi seperti ancaman agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Wa hatta takuna al-mau'idhatu mu'athir, bagaimana caranya agar nasihat itu menjadi nasihat yang memiliki dampak bagi orang lain, bagi pendengarnya. Tadkhulu ilal qulub, yang mampu, nasihat itu mampu masuk ke dalam hati seseorang, wa tu'athir fi nufus, dan memberikan efek pada diri seseorang. Maka yajibu an tatawaffaru fiha syurut, maka ada beberapa hal yang menjadi persyaratan. Seperti apa nasihat tersebut? Yang pertama, intiqaul maudu'i. Intiqa itu tepat. Intiqaul maudu, tepat apa? Maudu, tema. Jadi temanya itu tepat, judulnya itu tepat. Ketika kita memberikan nasihat atau wasiat kepada orang lain, itu harus tepat judulnya, sesuai dengan judul, jangan keluar dari tema, jangan keluar dari judul. Fayan bagi ayyu'dhan nas, maka ketika temanya jelas, tepat, maka orang pun akan memberikan perhatian dengan perkataan kita ketika kita memberikan satu nasihat, satu wasiat. Bima yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum, ya, nasihat dengan tema-tema yang tepat itu yang memberikan manfaat
dalam urusan dunia dan juga dalam urusan agama. Wala yaktasiru lahum ala mujarrad ta'limihim al-ahkam wal hudud. Maka tidak perlu juga dibatasi nasihat-nasihat itu hanya sekedar nasihat-nasihat hukum ataupun nasihat-nasihat hukuman. Misalnya, kamu jangan begitu, itu berdosa. Nanti kalau melakukan tersebut, maka ada hukumannya, yaitu dirajam atau dicambuk. Tidak hanya sebatas itu ketika memberikan nasihat. Tidak dibatasi dengan hukum dan hukumannya. Bal akan tetapi juga di sini dikatakan al-maudu bi hikmah wa dirayah mimma yahtaju ilaihi nasu fi waqi'i hayatihi. Jadi nasihat-nasihat yang mengandung unsur hikmah wa dirayah, ada unsur-unsur hikmahnya, tidak terfokus kepada hukum dan hukuman saja. Hikmah yang memang dibutuhkan manusia di dalam melaksanakan hidupnya. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi an-naktisari ala khitabil jum'i wal a'yadi. Termasuk bagaimana ketika Rasulullah memberikan nasihat, wasiat ketika khutbah Jumat atau juga ketika hari raya besar umat Islam. Nah, tidak dibatasi juga dengan setiap hari Jumat saja pas khotib Jumat, enggak, atau ketika peringatan hari besar Islam, Idul Fitri, Idul Adha, tapi bisa kapan saja. Kana lahu ta'thirun kathirun fi i'radi. Nah, di mana ketika khutbah Jumat itu bagi beberapa orang memang menjadi nasihat yang bagus, karena memang setiap harinya jarang. Hanya ada nasihatnya itu ketika Jumat, ketika khatib berdiri di atas mimbar memberikan wasiat. Itu memberikan dampak. Katsiru minal muslimina an haqiqati dini. Itu orang-orang muslim kadang mendapatkan hakikat beragama ini seperti ini. Ada wasiat takwanya, kemudian dan yang lainnya. Waruhul izzah, kemudian spiritnya pun, spirit beragama menjadi ada kembali, seperti dicas kembali hatinya ketika mendengarkan khutbah Jumat. Harusnya wal jihad fi nufusihim, kemudian kekuatan untuk berjihad itu, jihad ketika bekerja betul-betul, jihad melaksanakan sholat dengan khusyuk, jihad melaksanakan menunaikan zakat dan sebagainya. Wa khosatan inda matusbi ftubul jum'i wal a'yad. Ini khususnya ketika khatib naik mimbar, ketika berkhutbah di hari Jumat ataupun di hari-hari raya umat Islam. Maka tentu ketika hari Jumat, khatib itu harus bersemangat, tidak boleh lemah, lesu, suaranya kurang terdengar dan sebagainya. Khusus kesempatan satu pekan sekali. Wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah lana in aradna an najah wal falah. Maka inilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan uswah hasanah, teladan yang baik bagi kita. In aradna an najaha wal falah, jika kita menginginkan kesuksesan dan keberuntungan. Berarti kita memang umatnya ini ingin juga sukses, bahagia dunia dan akhirat. Maka apa yang kita lakukan? Tiru Nabi Muhammad, karena beliau adalah panutan kita, teladan kita. Rasulullah yang sudah jelas masuk surga, orang maksum, menjadi syafaat bahkan bagi nabi-nabi yang lainnya. Maka tidak ada pilihan bagi kita. Satu-satunya teladan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Maka rugi orang yang menjadikan orang
menjadikan manusia lain selain Nabi Muhammad sebagai panutan. Misalkan anak muda sekarang panutannya ke Korea-Koreaan, itu hati-hati juga. Seorang manusia akan bersama orang yang diidolakannya, orang yang dicintainya. Kalau kiblatnya Korea, panutannya Korea, kira-kira di surga nanti berkumpul dengan orang mana? Dengan orang Korea. Mungkin di neraka joget-joget dan sebagainya. Apalagi ya dia bukan orang Islam juga. Hati-hati bagi umat Islam nih. Generasi muda hati-hati. Bahkan negara Indonesia, satu bangsa itu ditentukan kondisinya di masa depan itu oleh generasi muda sekarang ini. Nah, kalau kita melihat generasi muda hancur sekarang ini, kiblatnya kemana, maka ketika anak muda ini memimpin satu bangsa, maka hancur. Hati-hati. Kemudian karena kathiron, Rasulullah ini beberapa kali memberikan nasihat. Bahkan nasihatnya itu tidak harus dengan cara berkhutbah di atas mimbar saja. Ketika ngobrol, ketika berdiskusi, ketika berkunjung, itu ada nasihat-nasihat Rasulullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala bahwa mauidhah itu harus mauidhah yang hasanah, nasihat yang baik. Di dalam surat An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ud'u, serulah mereka, serulah manusia ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, yaitu syariat Islam, ajak sholat, ajak berzakat, ajak berhaji, ajak untuk berkata baik, ajak untuk bersedekah, ajak untuk berinfak, untuk berwakaf. Dengan cara apa? Bil hikmati, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik. Tidak perlu keras-keras. Kecuali dulu, ini ada orang murtad di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq keras. Ada orang yang murtad, dibunuh. Ada orang yang tidak mau membayar zakat, dibunuh. Kenapa? Dulu seperti itu. Karena memang setelah meninggalnya Nabi itu banyak orang-orang murtad, sehingga terlihat. Karena itu masalah akidah. Ketika memang tidak mau membayar zakat, karena Nabi Muhammad sudah wafat sehingga syariat Islam wafat, nah ini yang tidak boleh, maka harus diperangi oleh orang seperti itu. Kalaupun misalkan di kita ada, boleh juga kita kembalikan ke zaman Abu Bakar. Orang tidak mau bayar zakat, dibunuh. Misalkan, kira-kira apa yang akan dia lakukan? Pasti akan bayar zakat. Nah, tentunya sebenarnya bayar zakat itu tidak perlu diminta-minta, tapi harus ada kesadaran dari orangnya. Menunaikan zakat ini wajib, bahkan masuk ke dalam rukun Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat. Ketika seorang muslim sudah meyakini zakat itu menjadi satu kewajiban, maka tidak perlu ada lagi orang-orang yang menagih zakat. Karena itu sudah menjadi kewajiban. Harusnya kita yang memiliki harta itu sudah sadar. Seperti hanya sholat. Sholat wajib, tidak dilaksanakan, kita dosa. Dosanya di mana? Di akhirat. Kan dikatakan ahlun bainana wa baina ahlul kitab tarkus sholat. Yang membedakan antara kita orang Islam dengan ahlul kitab non Islam adalah tarkus sholat. Kalau sholat berarti muslim, kalau tidak sholat berarti bukan muslim, kafir. Nah ia kafir, itu masuk ke dalam rukun Islam. Zakat demikian zakatnya. Orang yang bayar zakat sadar muslim. Orang yang tidak mau bayar zakat perlu dipertanyakan keislamannya. Ya Islam bukan. Hati-hati.
Kemudian yang selanjutnya, karakteristik nasihat yang mampu menusuk jiwa. Tadi intiqaul maudu, yaitu temanya tepat sesuai. Yang kedua, al-balaghatu fil mau'idhah. Jadi al-balaghah, ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu kalimat-kalimat yang baik. Balaghah disampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun. Itu diantara nasihatnya, karakter nasihat ya. Wal balaghatu fit tawassul ila ifhamil ma'ani al maqsudah wa isaliha ila qulubis sami'ina bi ahsani suratin minal alfadid dalah alaiha. Jadi cara penyampaiannya, ungkapan yang baik ini akan mampu difahami dan enak didengar oleh para as-sami'in, oleh pendengarnya. Beda dengan ketika kita memberikan nasihat dengan kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang tidak baik, melontarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan. Itu pendengar pun kurang nyaman mendengarnya. Di sini dikatakan ya al-balaghah, dengan ungkapan-ungkapan yang paling baik. Karena ungkapan yang paling baik ini akan berbekas di dalam hati seorang yang mendengarkan nasihat tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa'idhim wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Maka nasihatilah mereka, katakanlah kepada mereka fi anfusihim, agar berbekas dalam diri-diri mereka itu qawlan baligha. Qawlan, perkataan baligha yang berbekas, perkataan yang bagus dan berbekas. Wa fi riwayati al-Imam Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi, dalam riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan balighatan. Rasulullah memberikan nasihat kepada kami, mau'idatan, satu nasihat, balighatan, yang balighah, satu nasihat yang baik, kata-katanya baik sehingga menjadikan hati ini pun susah untuk menolak nasihat tersebut karena baiknya perkataan. Kemudian karakter yang ketiga, yang jim, ada mutatwil, tidak panjang lebar, ngalir ngidul kalau bahasa Sunda itu. Jadi kalau memberikan nasihat, singkat padat jelas, jangan diperpanjang. Yang tidak perlu ini kemana dulu. Kadang ada orang yang memberikan nasihat begitu, jadi kemana dulu, ngalir ngidul baru kesini. Nabi itu tidak begitu, singkat padat jelas, dengan cara yang bagus juga. Li'anna tatwilal mau'idati, karena memperpanjang, melebarkan nasihat itu jadi kemana-mana, yu'addi bisami'ina ilal malal, menjadikan sami'in, pendengarnya itu menjadi malal, menjadi bosan. Ini kemana nih arahnya nih? Oh masih lama ternyata. Oh, kesini dulu pembicaraan. Sama seperti orang yang mau minjem hutang, biasa begitu, minjem uang. Gimana ibu? Baik kabarnya, alhamdulillah. Gimana kabar anak, kabar suami, kabar tetangga? Terus, wah udah lama setengah jam, langsung ke inti. Jadi begini bu, saya itu mau pinjam uang. Padahal dari tadi saja, karena saya pun sibuk sebenarnya. Jadi langsung saja kepada keperluannya apa. Ada orang yang pintar basa-basi, ada juga orang yang memang langsung klub dengan alasannya, memaparkan alasan. Nah di sini dikatakan ada mutatwil, tidak panjang lebar, tidak kemana-mana, langsung ke arah tujuan. Disingkatkan saja, tapi jangan terlalu singkat juga. Tiba-tiba datang, bu saya mau pinjam uang. Tidak begitu juga. So jangan ditambah-tambah sampai jadi panjang. Nah, itu akan menjadikan para pendengarnya itu malal, yaitu bosan. Wadiya'ul fa'idah al-marjuh. Kemudian kesannya juga hilang. Tadinya saya terkesan nih, tapi karena lama ini kemana arahnya, mau apa, oh ujung-ujungnya ini. Nah, jadi hilang, kesannya itu hilang, kesan baiknya.
Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah Nabi pun demikian, yufassiru khutabahu wa mau'idah wa la yutiluha. Nabi pun tidak pernah memperpanjang khutbahnya. Bahkan Rasulullah menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas, padat dan jelas, tapi mengandung makna yang luas. Bahkan Rasulullah memberikan nasihat yang tidak terlalu panjang itu, ada bekasnya kepada para sahabat. Fi Sahih Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, kuntu usolli ma'an nabi, aku itu pernah sholat bersama Nabi, fakanat sholatuhu qasdan, sholatnya Nabi itu qasdan, sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu panjang juga. Wa khutbatuhu qasdan, begitu juga ketika beliau khutbahnya itu tidak terlalu pendek, tidak juga terlalu panjang, qasdan, sedang-sedang saja. Wa fi sunani Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutilu al-mau'idah yaumal Jum'ah. Rasulullah itu tidak pernah memanjangkan nasihat, khutbahnya tidak panjang yaumul Jum'ah, ketika hari Jumat. Innama hiya kalimatun yasirat, khutbahnya itu kalimat, perkataan Nabi yasirat, yang ringan-ringan, tidak berat. Itu karakter, yaitu tidak panjang lebar ketika memberikan nasihat. Kemudian yang atau yang keempat, ikhtiyar al-fursah al-munasibah wal waqtul munasib, memilih waktu dan suasana yang tepat. Jadi, waktu dan suasananya itu harus tepat ketika kita memberikan nasihat. Ini pas tidak ya? Ketika saya mau memberikan nasihat di suasana begini, kurang tepat, nggak usah, jangan. Jadi cari waktu dan suasana yang tepat. Agar apa ya? Agar berbekas di hati pendengarnya, orang yang ditujunya. Misalkan ini sedang rapat, saya kasih nasihat aja ke dia sekarang, kan nggak juga begitu. Cari waktu dan suasana yang tepat agar berbekas. Walidzalika, oleh karena itu, kana sallallahu alaihi wasallam yadimu, Rasulullah itu la yadimu, ya tidak mendawamkan, tidak terus-terusan memberikan nasihat kepada para sahabat. Balkana yatakhawwaluhum biha ahyan, kadang-kadang Rasulullah tidak memberikan nasihat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Abi Wa'il, dari Abi Wa'il qala, kana Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ini, yudzakiruna kulla yaumi khamisin. Abdullah bin Mas'ud ini selalu memberikan nasihat kepada kami, kulla yaumi khamisin, setiap hari Kamis, kata para sahabat. Faqala lahu rajul, maka ada seseorang yang berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud, inna nuhibbu hadithaka wa nastahyahi. Sesungguhnya kami menyukai, kami suka dengan nasihat-nasihatmu, perkataanmu. Walau dadna annaka tuhadithuna kulla yaumin, maka kenapa kamu tidak berkata seperti ini setiap harinya? Karena asalnya Abdurrahman bin Mas'ud itu memberikan taujih kepada para sahabat itu setiap hari Kamis. Kemudian ada yang seorang laki-laki sahabat yang mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, ceramahmu bagus nih. Kalau bisa jangan setiap hari Kamis, tapi setiap hari saja ceramahnya. Kemudian apa kata Abdullah bin Mas'ud? Faqala ma yamna'uni an uhadditsakum kulla yaumin.
Tidak ada yang mampu melarangku untuk memberikan ceramah kepada kalian, mau itu setiap hari bahkan setiap jam. Aku bisa. Illa karohah an umillah. Kecuali aku takut jika terlalu sering ini an umillaku, membuat kalian bosan. Dengannya beliau tidak mau bosan saja, jadi tidak mau setiap hari. Sebenarnya bisa saja setiap hari. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil bau'idah karoha as-sam alaina. Nabi itu juga, Nabi pun kadang-kadang tidak memberikan nasihat kepada kita. Kenapa? Khawatir bosan. Jadi Nabi pun yang memilih waktu-waktu yang tepat. Jadi itu diantara karakter nasihat. Yang pertama, ittiqaul maudu, temanya tepat. Yang kedua, al-balaghatu fil mau'idhah, ungkapannya baik, perkataannya baik, disampaikan dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, ada mutatwil, tidak panjang lebar kemana-mana dulu nih, singkat padat jelas. Kemudian yang keempat, ikhtiyarul fursah al-munasibah wal waqtul mulahim, memilih waktu dan suasana yang tepat untuk memberikan nasihat. Itu karakter nasihat. Kemudian yang kedua, ada sifatul wa'idi an-najih. Sifat karakteristik al-wa'idi. Al-wa'id itu orang yang memberikan nasihat. Kalau tadi sifat karakteristik nasihatnya, kali ini karakteristik orang yang memberikan nasihat. Seperti apa karakteristik orang yang memberikan nasihat an-najih agar ia menjadi penasehat, pemberi nasihat yang sukses. Wa hatta takuna al-mau'idhah mu'athirah, sampai sehingga nasihat yang disampaikan itu berbekas di dalam hati Allahiyah wa dhamair al-maitah, sehingga hati yang mati itu menjadi hidup kembali setelah diberikan nasihat. La budda, maka harus bagi seseorang yang ingin memberikan nasihat itu ada beberapa syurut. Di antara syaratnya seperti ini nih. Ini yang diberikan oleh Al-Ustaz Dr. Mustafa Adib Al-Muki dan Dr. Midin pengarang kitab ini. Yang pertama, ayyakuna mu'minan bi kalamihi. Orang yang memberikan nasihat itu, penasihat itu harus yakin dengan perkataannya. Jangan terlihat ragu-ragu. Kalau terdengar ragu-ragu, bagaimana pendengar itu akan mengikuti? Ini yang mengatakannya pun seperti ragu-ragu. Apalagi kita yang mendengarkan. Maka ayyakuna mu'minan bi kalamihi. Dia harus yakin dengan apa yang ia katakan. Mu'athiron bihi, mampu memberikan dampak. Mutaharrikon ila isolihi ila nufus sami'ihi, membakar jiwa-jiwa orang yang mendengarkan. Jangan sampai orang yang mendengarkan tidur, justru terbakar jiwanya. Karena keyakinan apa yang disampaikan dia begitu menggugah. Wa yadharu hadza fi lahjatihi. Nampak nasihatnya ini ketika disampaikan oleh yang memberikan nasihat fi lahjatihi, dalam pengucapannya jelas. Kita beda ketika ada yang memberikan nasihat tapi gaya bicaranya itu nggak jelas. Setiap huruf, setiap kalimat yang keluar kurang jelas. Itu akan kurang berkenan, kurang berkesan di hati pendengar. Mungkin saya pun demikian. Kadang ada yang jelas, kadang ada yang tidak. Nah, itu tergantung dengan karakternya, dengan karakter orangnya. Cuman kita sedemikian berusaha untuk menjadi ini, ayyakuna mu'minan bi kalamihi, yakin dengan apa yang dia katakan. Dari perkataannya jelas. Beda orang yang ketika berbicara nggak jelas ini setiap perkataannya, mungkin ada sesuatu ganjalan atau masalah di mulutnya, sehingga seperti misalkan orang yang sedang sariawan, ketika ngobrol banyak pun kita mencernanya
mungkin 2 kali lipat berpikirnya, ini apa yang dia bicarakan, karena tidak jelas perkataannya. Kemudian suaranya pun jelas sautihi. Wa hadhihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pun menjadi sunnah Nabi, jelas. Faqad kana yataghayyaru halihi indal mau'idhah. Kadang-kadang Rasulullah ketika memberikan nasihat itu berubah sikapnya. Faqala Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khotaba wa dzakara as-sa'ah, apabila Nabi khutbah dan khutbahnya itu tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, maka apa yang dilakukan Nabi, atau bagaimana kondisi Nabi ketika khutbahnya itu tentang hari kiamat? Ishtadda ghadabuhu, terlihat marah. Wa ala sautuhu, kemudian suaranya pun tinggi. Wahmarrat ainahu, kemudian wahmarrat, merah, ainahu, matanya merah, seakan-akan Rasulullah marah. Jadi terlihat seperti orang yang marah, kemudian suaranya pun tinggi, matanya merah. Wa ka'annahu mundhiru jaish, seakan-akan beliau memberikan komando kepada prajurit perang. Nah, mungkin ketika memberikan komando kepada tentara yang akan berperang dengan suara yang rendah, kemudian mata kemana saya? Enggak, mata fokus, marah seperti orang yang marah, suaranya tinggi. Ini, jadi Rasulullah pun memberikan keyakinan bahwa ketika memberikan nasihat, tahu tempatnya di mana nih? Oh, di masjid seperti apa? Jamaahnya ibu-ibu atau bapak-bapak nih? Jamaahnya oke, ibu-ibu. Ibu-ibunya orang yang sering membayar sedekah, bersedekah atau tidak, kan beda nanti temanya. Kemudian yang kedua, karakter yang perlu dimiliki oleh orang yang memberikan nasihat, ayyakuna dza qalbin nasihin salimin minal adnas, memiliki hati yang bersih dari dosa. Adnas, nasihin salimin, memiliki hati yang bersih dari kesalahan. Jadi ketika kita memberikan nasihat, bukan karena emosi. Beda kalau dengan emosi, saya kesal ke dia, nah udah saya kasih nasihat begini saja. Nah, itu kan bukan dari hati, tapi dari emosi, dari hawa. Nah, ini memiliki hati yang selamat dari dosa, selamat dari kotoran, dari iri dengki, bukan karena itu, tapi memang karena Allah saja. Yakhruju kalamahu min qalbihi as-shadiq, maka setiap perkataan yang keluar dari hatinya yang bersih, yang selamat itu pasti baik. Fayulamisu sighafil qulub, amma maridul qalbi wan nufus, adapun orang yang memiliki penyakit hati, iri dengki, fa inna kalamahu yakhruju min fihi, ketika perkataannya keluar dari mulutnya, liyadkhula fi ihda udhunai samihi wa yakhruju minal ukhra. Beda perkataan orang yang tidak memiliki hati yang bersih atau hatinya kotor, hatinya memiliki sifat iri dengki, bukan karena Allah. Maka nasihatnya akan masuk ke telinga yang kanan, langsung keluar minal ukhra, dari telinga yang lainnya, telinga kiri. Masuk telinga kanan, langsung dikeluarkan lewat telinga yang kiri. Tidak ada yang masuk di sini, tidak ada yang nempel di kepala. Wa yarawu annal Hasan al-Basri, suatu saat pernah Imam Hasan al-Basri sami'a wa'idun. Hasan al-Basri pernah mendengar satu nasihat di Masjid Basrah. Falam yu'athir bi kalamihi, tapi yang memberikan nasihat ini tidak memberikan dampak sedikit pun bagi Imam Hasan al-Basri. Faqala, maka kemudian Hasan al-Basri mengatakan, ba'da insirafin nas, setelah manusia itu pergi, kepada orang yang memberikan nasihat, ya hada, wahai akhi, saudaraku sini,
kok aku tidak mendapatkan bekas dari apa yang kamu katakan? Imma anna fi qalbika mardon au fi qalbi. Asumsinya ada dua nih. Apakah di hatimu ada penyakit atau di hatiku ada penyakit? Jadi antara orang yang memberikan nasihat dan orang yang dinasihati itu harus melapangkan hatinya karena Allah. Ini yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Jadi kalau salah satunya ada penyakit hati, ya susah untuk menerima nasihat. Atau orang yang menerima nasihat itu sudah siap, tapi orang yang memberi nasihat itu masih ada kotor hati, ya sama tidak akan masuk. Kemudian yang ketiga ya, jim. Ayyutobiko qawlahu fi'lahu. Jadi ayyutobik sesuai antara perkataan dan perbuatannya. Nah, ini untuk yang memberikan nasihat harus sesuai juga perkataan dan perilakunya. Dia tidak pernah sholat, kamu harus sholat. Nah itu kan beda tuh antara perkataan dan perbuatannya. Maka kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu sebagai sifat sombong kamu. Kamu berkata, menyuruh orang lain melakukan A, tapi kamu tidak melakukan A. Menyuruh orang lain, zakat, bayar zakat. Dianya pun tidak. Itu susah juga nanti orang ingin berzakatnya ya. Kalau disuruh seperti itu. Maka sebagai pemberi nasihat harus sesuai antara perkataan dan perbuatan. Baik, kemudian yang selanjutnya itu karakter ya. Karakter pemberi nasihat ada 3. Dia harus yakin dengan perkataannya, kemudian memiliki hati yang bersih, kemudian juga kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kemudian yang ketiga, fadlus sahabati wasilahi qulubihim. Keutamaan para sahabat yang memiliki kebaikan hati. Intinya di sini ya kita pun akan mendapatkan banyak dari para sahabat, bagaimana para sahabat memiliki fadilah, keutamaan, kebaikan. Oleh karenanya Nabi pun di dalam hadisnya tadi mengatakan, peganglah sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin. 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat, al-wasiyatu bittaqwa. Ini wasiat atau wasiat Nabi di dalam hadis, wasiat mengenai ketakwaan. Itu sudah ada, sudah jelas ya dulu kita pun membahas mengenai takwa. At-taqwa hiya imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang kelima, al-wasiyatu bisami wa ta'ah. Nah, wasiat untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin. As-samu wa ta'ah, mendengarkan dan taat kepada umur minal muslimina, kepada urusan yang dipimpin oleh pemimpin orang-orang muslim. Fil ma'ruf wajibun. Nah, dalam kebaikan itu wajib, kita harus taat dan patuh. Dalam hal ini Allah tempatkan posisinya. Dalam surat An-Nisa ayat 59, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri minkum, para pemimpin di antara kalian. Ulil amr. Ingat. Ketaatan, as-samu wa ta'ah dalam kebaikan, dalam ketaatan. Walidzalika, oleh karena itu, afrodan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasiyata bidzalika ma'anahu dakhilun fi taqwallahi azza wa jalla. Maka Rasulullah pun memasukkan taat kepada pemimpin yang baik ini salah satu dari bentuk takwa kepada Allah, yaitu atiullah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Untuk menjadi generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, walaupun yang menjadi pemimpin di antara kalian itu adalah seorang hamba sahaya.
Maka di sini maknanya ada dua. Yang pertama, ayyakuna kalamuhu sallallahu alaihi wasallam ikhbaran bil ghaibi an ikhtilali ahwalil muslimin. Yang pertama bisa jadi perkataan Nabi ini adalah pengetahuan Nabi mengenai hal-hal yang gaib yang akan terjadi suatu saat nanti. Bahwa akan ada di zaman Nabi ini yang mungkin orang yang bukan bangsawan tapi menjadi pemimpin. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dia betul, ya kita taat. Jadi jangan melihat karena hamba sahaya atau tidaknya, tapi betul atau tidaknya dia ketika memimpin. Siapapun pemimpin yang dia berpegang kepada Al-Quran, pada Al-Hadis, ajaran-ajaran Islam, kita ikuti. Walaupun di pemimpin itu adalah seorang hamba sahaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayakuna al-kalam mimbabi darbil misli bi ghairi waqi. Maksud perkataan Nabi itu adalah mengenai pengibaratan saja. Pengibaratan yang mungkin tidak akan terjadi karena tidak mungkin seorang hamba sahaya itu menjadi pemimpin karena ada susah. Hamba sahaya menjadi pemimpin. Ada majikannya susah. Tidak mungkin majikannya pun ridho. Ini hanya dorul misal. Seperti halnya begini. Man bana masjidan walau barang siapa yang membangun masjid walaupun itu seperti sangkar burung, maka Allah akan bangunkan satu rumah baginya di surga. Coba, sangkar burung bisa tidak dijadikan sebagai tempat sholat masjid? Kan tidak mungkin juga. Tapi Allah bangunkan nanti di surga. Itu sebagai darbul misal. Contoh saja. Kemudian yang keenam, luzumu at-tamassuk bi sunnah an-nabawiyyah wa sunnah khulafa'ir rasyidin. Wajibnya kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Was sunnatu, adapun sunnah ini merupakan hiya at-tariqu al-masluk. Jalan yang benar, jalan yang perlu kita ikuti. Dan mencakup jalan ini pun jalan yang Nabi perintahkan, yaitu khulafa'ur rasyidun, para pemimpin-pemimpin Islam yang diberikan petunjuk. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Minal i'tiqadas, dari keyakinan mereka. Bagaimana keyakinan mereka kepada Allah kita ikuti. Wal a'mal, bagaimana perbuatan-perbuatan mereka ini kita ikuti. Wal aqwal, bagaimana perkataan-perkataan mereka, fatwa mereka kita ikuti. Wa qad qarrana Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatul khulafa'ir rasyidin bi sunnatihi. Rasulullah menggandengkan sunnah khulafa'ur rasyidin dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun perlu mengikuti karena ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena sunnah sahabat pun merujuknya kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin al-khulafa'il arba'ah, pemimpin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhoi kepada mereka semuanya. Ya Allah. Kemudian yang ketujuh, at-tahdir minal bidah. At-tahdir itu peringatan agar kita tidak melakukan al-bid'ah, bid'ah. Wa qad warada mithla hadha at-tahdir fil haditsil khas. Ada juga hadis yang dulu kita bahas di hadis ke-5 kalau tidak salah, tentang al-bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu hal yang baru dalam urusan agama, ma laysa minhu fa huwa raddun, maka itu tertolak. Wa arafna fi syarihi anna hadza aslun 'azimun fid din. Nah, inilah dari hadis tadi bahwa ini pondasi yang agung di dalam beragama, tidak boleh mengada-adakan ibadah. Faqulu man ahdatsa syai'an nasaru ila din wa lam yakun lahu aslun min ad-din yarji'u ilaihi fa huwa muhdatsah madhmumun. Kalau ada yang melakukan begitu, maka ini adalah hal yang baru dalam ibadah, ya, ibadah madhmumun.
Madmum itu berdosa, wa bid'ah dolalah, dan sesat. Nah, walil bid'ah, pengertian bid'ah itu maknanya ada dua macam. Syar'iyun wa lughawiyun. Bid'ah itu pengertiannya ada dua. Ada secara syar'iyun, secara syariat Islam, ada secara lughawiyun, secara bahasa. Fal bid'atu fi syar'i. Maka bid'ah dalam tinjauan syariat Islam itu ma ahdatha ala khilafi amrin syari wa daliluhul khoswah. Ma ahdatha sesuatu hal yang baru yang menyalahi syariat Islam. Dalilnya bisa khusus, bisa umum. Di dalam hadis dikatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Itu maksudnya ke bid'ah fi syar'i, dalam syariat Islam. Hal yang baru di dalam beribadah. Amal bid'ah fil lugha, sedangkan bid'ah secara bahasa itu fahiya makana muftari'an ala ghairi mithalisan. Sesuatu yang sebelumnya belum ada contoh. Wa bihada, maka dari sini al makna nufassir ma warada min istihsani ba'dul bid'ah ala lisani adil sahabati radhiyallahu anhu. Maka dalam bid'ah secara bahasa ini kita bisa menafsirkan dari beberapa macam. Ada istilah istihsan. Istihsan itu kebaikan, hal yang baru tapi baik, tapi kebaikan. Ini secara bahasa, bukan secara syariat. Contohnya ada di zaman dulu ketika Umar. Famin dzalika qaulu Umar radhiyallahu anhu. Perkataan Umar, lama jami'an nas, ketika mengumpulkan manusia fi qiyam Ramadan, dalam mendirikan qiyam Ramadan, salat tarawih waktu itu di zaman Umar. Ala imamin wahid, dalam satu imam. Dulu Umar bin Khattab itu ketika Ramadan, orang datang ke masjid setelah sholat isya, sholat tarawih, sholat qiyam Ramadan. Orang datang ke masjid, sholat di sini masing-masing. Datang lagi sahabat sholat masing-masing. Datang lagi sholat masing-masing. Kemudian apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Mengumpulkan semua manusia, angkat imam satu. Belum ada di zaman Nabi begitu. Ada di zaman Umar. Mengumpulkan orang yang mendirikan qiyam Ramadan, imamnya satu. Semua ikut ke imam. Kemudian wa kharaja wa ra'akum yusalluna kadzalika. Faqala ni'matil bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini begini nih. Orang sholat tadinya satu orang, ini dikumpulkan, kemudian angkat satu imam, selesai sholat berjamaah. Nah, apakah ini bid'ah? Bid'ah juga, tapi ni'matil bid'ah hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Bahkan sekarang pun kan dilakukan sampai sekarang. Inna hadza lam yakun faqala Umar qad alim walakinnahu hasan. Aku tahu, tapi ini baik loh. Mengumpulkan manusia dalam satu imam daripada sendiri-sendiri gitu. Wa muraduhu anna hadzal fi'l lam yakun ala hadzal wajhi qabla hadzal waqt. Itu tidak ada sebelumnya, sebelum kejadian ini yang dilakukan Umar. Walakin lahu aslun fi syariah yarju ilaihi. Tapi asalnya kembali kepada syariat. Itu yang dibolehkan. Wa min dzalika, contoh lain, jam'ul mushaf fi zaman Abi Bakar. Mengumpulkan mushaf Al-Qur'an yang tercecer itu di zaman Abu Bakar. Wa qitalu mani'i az-zakat, dan membunuh orang-orang yang tidak membayar zakat. Wajamun nas ala mushafin wahidin, kemudian mushaf itu dibuat dalam satu lembaran, satu mushaf, jadilah Al-Qur'an. Wa irsal, kemudian disebarkan Al-Qur'an itu yang sudah ditulis dalam satu mushaf, disebarkan. Di zaman Utsman bin Affan. Itu juga bid'ah, tapi bid'ah hasan. Bid'ah hasan. Ya baik. Wa qad ruwiya 'an Syafi'i annahu qala, maka
Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam. Yang pertama bid'atun mahmudah, ada bid'ah yang bagus, wa bid'atun madmumah, ada bid'ah yang sesat, yang tidak bagus. Fama waqifus sunnah fahuwa Muhammad Mahmud. Barang siapa yang bid'ahnya itu tidak menyalahi sunnah, maka itu mahmud, bagus. Begitupun sebaliknya, wa ma khalafa sunnah fahuwa madmum. Sesuatu yang baru yang menyalahi sunnah itu tercela. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu diantaranya mengenai nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin. Caranya bagaimana? Nabi mengatakan dengan digigit tuh sunnah-sunnah Nabi itu, sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin pakai gigi geraham, gigi yang dengan kekuatannya ya bisa kuat. Beda ketika digigit oleh gigi depan. Itu mungkin bisa copot juga giginya. Maka genggamlah sunnah-sunnah Nabi dengan kuat Al-Quran dan hadis. Jazakumullahu khairan katsiran. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, jika ada pertanyaan, ada iklan terlebih dahulu dari operator. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. Alhamdulillah saya pakai Quran baru, gak pakai yang ini lagi. Semoga bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Terima kasih Al-Qur'annya, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali. Barangkali ada pertanyaan, nanti kita sama-sama jawab ya. Baik, yang pertama dari Bapak Junaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang menjalankan sunnah, bahkan memegang teguh sunnah, tapi agak lalai terhadap yang wajib. Terus cara menasihatinya harus seperti apa? Contohnya, seperti memanjangkan jenggot, tapi setiap sholat itu selalu menunda-nunda. Wah, ini bahaya juga ini. Ada sunnah, ada wajib, ada sunnah. Mana yang kita dahulukan? Yang wajib dulu. Sebelum yang sunnah itu yang wajib. Sunnah itu untuk melengkapi ketika yang wajib sudah dilaksanakan. Sunnah itu sebagai pelengkap. Contoh, ada sholat fardu, sholat duhur. Sholat wajib, duhur, sholat fardu. Di sholat fardu itu ada sholat pengiring, sholat nafilah. Ada sholat sunnahnya, ada sholat qobla duhur, ada sholat ba'da duhur. Itu untuk melengkapi. Ya mungkin ketika kita melaksanakan sholat wajib duhur itu, kita kurang khusyuk, atau malah kepikiran, oh uang saya di mana tadi? Oh iya di sini di lemari. Atau kepikiran hutang, kepikiran anak, kepikiran keluarga ketika melaksanakan sholat wajib. Itu ada yang bolong-bolong tuh, perlu disempurnakan. Sholat wajibnya pakai apa? Pakai sholat sunnah. Bisa sebelum duhur, qobliyah atau ba'diyah setelah duhur. Nah itu untuk melengkapi. Nah sekarang jika ada orang yang menggembar-gemborkan jenggot dipanjangkan, ini kan sunnah. Tapi kepada hal-hal yang wajib, dia kurang. Jadi mau menambal yang mana? Nggak jelas nih.
Jadi tingkatannya kan harus jelas dulu. Laksanakan yang wajib. Setelah kita melaksanakan yang wajib, kemudian tambahannya ekstraknya ke yang sunnah. Jangan yang sunnah, sunnah jenggot dipanjangkan, itu tidak masalah. Tapi harus juga yang wajib dilaksanakan juga. Apalagi ini sampai sholatnya ditunda-tunda. Apalagi sholat itu wajib. Kalau jenggot sunnah, hati-hati. Perlu dipilah dan dipilih. Mana yang perlu diprioritaskan. Kewajiban dulu tunaikan. Baru yang sunnah-sunnahnya. Baik, itu mungkin. Selanjutnya. Tidak ada. Dari Teh Tina. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika kita mengurangi sunnah karena kewajiban kita terhadap keluarga, seperti suami saya yang mulai kerja lagi, padahal kemarin selalu sholat tahajud. Setelah bekerja kembali, beliau mulai mengurangi sholat tahajud karena tidak sanggup bekerja di siang hari. Ini gimana hukumnya Ustaz? Apakah ada amalan yang lain sebagai pengganti amalan sholat tersebut? Hatur nuhun. Baik. Mengenai amalan, ada amalan yang paling dicintai. Ahabul amali ilallahi adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, istiqomah wa inqal, walaupun sedikit. Salat tahajud 4 rakaat tapi terus menerus tiap malamnya, itu lebih utama daripada 1 bulan ini 11 rakaat. Bulan depan kadang sholat, kadang enggak. Nah, itu yang tidak disukai. Jadi kata Nabi, amalan yang paling dicintai Allah adalah adwamuha wa inqal. Istiqomah walaupun sedikit. Kalau sholat tahajud 11 rakaat, istiqomah kan 11 rakaat. Dengan witir itu 11 rakaat ya. Misalkan 9 rakaat, istiqomah kan 9 rakaat. Kalau bisa ditambah, jangan sampai dikurangi. Justru orang yang bangun ini sholat tahajud dengan kita mencari ma'isyah, penghidupan di siang harinya, kemudian malamnya. Maksudnya siang hari kita urus saja dengan dunia, mencari ma'isyah sambil beribadah. Malam harinya ya kita perbanyak tuh dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak jadi masalah, disesuaikan dengan kondisi waktu, tapi sebisa mungkin jangan sampai dikurangi. Hal-hal yang sudah dikerjakan, istiqomahkan. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, mau tanya, bagaimana kalau orang yang kita nasihati untuk kebaikannya justru marah terhadap apa yang kita nasihati? Ini banyak terjadi. Dan karena dinasihati justru merenggangkan hubungan. Karena yang menasihati menjadi lebih tahu sifat dan sikap orang yang dinasihati. Jadi yang memberi nasihat menghindari agar tidak tertular aura negatif. Jazakumullah khairan. Baik. Kadang kita mendapatkan misalkan bahkan terhadap saudara kita pun dia itu anti terhadap nasihat. Ini pun hati-hati juga ini dengan hati kita. Tidak boleh menjadi anti terhadap nasihat. Ada nasihat yang baik dari siapapun itu keluarnya, dari mulut siapapun itu keluar. Kalau nasihatnya baik kita ambil. Seperti halnya begini, mohon maaf saya sampaikan. Telur ayam keluar dari mana? Mohon maaf, dari pantat ayam. Itu kotor semua. Telur ayam bagus tuh dikonsumsi. Keluarnya dari mana? Dari pantat ayam. Keluarlah telur ayam. Kita konsumsi nikmat, menyehatkan badan. Meskipun keluar dari tempat yang tidak baik, kita makan karena itu sehat. Nah, termasuk nasihat pun sama. Nasihat yang baik keluar dari mulut siapapun, kalau nasihatnya baik untuk kita, ya kita terima untuk perbaikan kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang anti nasihat. Itu kalau sudah menjadi orang anti nasihat, itu tidak akan betul hidupnya, yakin. Makanya kita perlu melihat juga kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat. Para sahabat itu bahkan meminta, datang ke Nabi, ya Rasulullah ausini, berikanlah aku nasihat. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah.
Datanglah, kemudian ia mengatakan, ausini, nah berikan nasihat lagi ya Rasulullah kepada saya. Nabi mengatakan, la taghdab, kamu jangan marah. Terakhir 3 kali, ausini ya Rasulullah, ya Rasul, beri nasihat lagi. Nabi mengatakan ketiga kalinya, la taghdab, jangan marah, wala tajannah, nanti kamu masuk surga. Nah, itu. Ya Rasulullah pun tahu. Nah, kita sekarang jangan anti terhadap nasihat. Hati-hati. Bahkan kita perlu diberikan nasihat. Kita harus meminta nasihat. Ketika orang tidak mau dinasihati, bahkan tidak mau mendatangi majelis ilmu, itu bahaya. Hati-hati. Atau ada orang yang sering datang ke majelis ilmu tapi mudah tersinggung. Misalnya, dia tidak pernah berzakat, tidak pernah bersedekah. Di majelis ilmu itu dibahas tentang keutamaan bersedekah, keutamaan berinfak. Dia tidak pernah, akhirnya tidak mau lagi menghadiri pengajian. Itu sudah ada hidayah datang kepadanya, tapi hatinya itu ada penyakit. Tadi pun di sana ada penyakit tuh kita bahas, ada penyakit hati. Jadi ya kita sampaikan yang betul, yang ada ya kita sampaikan. Mudah-mudahan tersinggung. Sebenarnya kan inti daripada nasihat itu kena, tersinggung, sehingga mampu merubah. Ini sudah kena, sudah menyinggung, sudah dapat, tapi yang diberi nasihatnya malah menolak. Diberikan hidayah, petunjuk, tapi pergi, ditolak. Nah, ini yang bahaya. Maka perlu kita melapangkan hati kita, menjadi orang yang berlapang dada. Ada nasihat baiknya kita ambil, tidak jadi masalah. Ini untuk kebaikan kita. Tugas kita yang memberikan nasihat, terus memberikan nasihat, tidak jadi masalah. Baik, selanjutnya dari Ibu Triton di Surabaya. Masya Allah, jauh, alhamdulillah bisa bersilaturahim Ibu. Dari sini, dari Bandung, bisa disimak di Surabaya. Afwan Ustadz, mau tanya, apakah peninggalan harta anak yatim terkena zakat, sedangkan ibu dan anak-anaknya tidak bekerja, dan peninggalan tersebut untuk sekolah anak dan makan sehari-hari? Baik. Mengenai harta anak yatim ya, mengenai harta anak yatim ya kita jaga. Jadi harta itu syarat orang yang mengeluarkan harta itu adalah satu balik. Kalau anak yatimnya belum balik, ya tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Karena itu, ini diwariskan nih harta anak yatim, dia belum balik, maka tidak perlu dizakatkan, tapi dikeluarkan saja untuk kebutuhan anak yatim tersebut. Yang misalkan kita pelihara untuk biaya pendidikannya, untuk makan sehari-harinya sampai dia balik, dewasa, kemudian bisa menghasilkan uang. Nah, ketika sudah seperti itu, maka baru dikeluarkan zakatnya. Seperti itu Ibu. Baik, kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila punya guru agama, tapi guru itu suka gibah. Bagaimanakah cara menegurnya? Kalau kita diamkan, apa kita ikut dosa? Baik. Guru itu digugu dan ditiru. Maka yang paling besar jasanya itu adalah seorang guru, karena mampu menularkan, memberikan satu karakter kepada peserta didiknya. Digugu dan ditiru. Maka ketika misalkan kita mendapatkan siapapun bergibah, maka kita harus tabayunkan. Kita pun jangan sampai terkena juga, dia menggibah, ya udah saya pun gibah juga. Nah, itu hati-hati juga, jangan sampai kita pun terkena getah daripada gibah tersebut. Kalau ada orang yang bergibah, maka yang perlu kita lakukan, 1, tenang, 2, sabar, 3, doakan, mudah-mudahan tidak gibah tersebut. 4, kita tahu pahalanya. Orang yang menggunjing, bergibah kepada seseorang, maka pahala kebaikannya itu akan ditransfer ke kita, ke orang yang digibahinya, digunjinginya.
Kemudian ya kalau sebisa mungkin ya kita berikan nasihat, tabayunkan betul atau tidak, khawatirnya tidak. Nah itu jadi masalah juga kalau tidak. Jadi kita yang kena dosanya. Jadi ditabayunkan karena di dalam Islam ada tabayun. Jadi cek dan dicek betul tidak. Karena untuk kemaslahatan umat juga, apalagi yang kita yang memang tahu agama, bagaimana hukum-hukum ghibah sudah tahu. Tidak boleh bergibah. Pahalanya nanti habis ditransfer. Si A dan si B membicarakan si C keburukan-keburukannya. Tidak ada manfaatnya. Tapi terus digunjing seperti apa. Itu ditransfer kebaikannya, apalagi nanti di akhirat. Dituntut tuh, dia sering gibah pada saya. Dibalas tuh. Balasannya apa? Nggak ada kecuali amal yang dia punya ditransferkan, ditagih, ditarik. Itu bahaya. Apalagi ketika di akhirat tidak ada lagi kesempatan untuk menambah pahala kecuali kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai kebaikan-kebaikan kita diambil. Itu ruginya orang yang melakukan ghibah. Baik, mungkin yang terakhir ini ya. Afwan Ustaz, menanggapi kajian Ustaz, berarti apakah orang yang memiliki penyakit hati Afwan Ustaz, menanggapi kajian Ustaz, berarti apakah orang yang memiliki penyakit hati tidak pantas memberi nasihatkan? Misal ada orang yang memiliki penyakit hati, tahu ada orang yang berbuat salah, apakah dia harus diam saja dan membiarkannya atau bagaimana Ustaz? Karena manusia kan tidak sempurna, meski banyak cacatnya, ada saja cacat yang disembunyikan Allah. Apakah hendak baik sambil memperbaiki diri, bisa juga dengan menasihati orang lain sebagai muhasabah? Itu boleh saja, karena memang setiap manusia tidak memiliki kesempurnaan. Ada saja kekurangan-kekurangannya. Makanya di dalam hadis pun, balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat, satu pesan berharga. Saya ini Ustaz masih susah sholat. Misalkan kita sebagai orang tua, saya sholat pun kadang susah. Ini saya punya anak. Apakah anak saya jangan dikasih nasihat untuk sholat karena sayanya pun susah untuk sholat? Apakah begitu? Ya tidak juga, karena aib kita Allah yang tahu. Tugas kita pun harus tahu tugas kita. Tugas kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi soleh-soleh. Meskipun kita belum bisa, itu menjadi tamparan juga untuk kita. Kita ingat, oh iya, sebelum menyuruh kita harus laksanakan juga. Kita harus laksanakan, ingin ke sana. Jangan sampai ketika kita menyuruh, tahu harus saya dulu, anak sajalah. Diperintahkan ke anak. Maka nanti pun anak itu, setiap perkataan orang tua yang disampaikan kepada anaknya itu akan berbekas. Berbekasnya apalagi masalah ilmu agama. Keikhlasan orang tua, kemudian ketawaduan orang tua, kesesuaian perkataan orang tua dengan perkataannya, itu berbekas ke anak. Itulah namanya di dalam Islam, di dalam ilmu agama. Beda mungkin dengan ilmu-ilmu umum ya. Karena ilmu agama itu ini berdampak kepada keseharian. Termasuk ini anak kita mau soleh, tapi apakah harta yang anak saya makan ini halal? Itu bisa berdampak juga secara tidak langsung. Kan? Ya kita boleh ketika kita misalkan tidak melakukan susah, ada aib, ada kekurangan yang kita tidak bisa lakukan, lantas kita pun tidak bisa menasihati orang lain, tidak juga seperti itu. Tapi ya dibolehkan. Contoh misalnya, orang tua usianya 70 tahun, belum melaksanakan haji. Kita memberikan, orang tua tersebut memberikan nasihat, ya masih muda, segera haji, padahal dia belum haji. Nah, apakah jangan menyampaikan dulu mengenai kaifiat haji dan sebagainya? Itu boleh disampaikan meskipun kita belum melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena mengenai masalah ibadah haji itu adalah kewajiban. Nah, kita pun, saya belum punya harta tapi ilmu sudah ada, ya kita sampaikan. Barangkali ada orang yang sudah
memiliki harta, tinggal ilmunya tidak ada, kita berikan ilmunya. Jadi saling mengisi. Tidak semata-mata ketika kita belum melakukan sesuatu, maka kita tidak boleh menasihati orang lain atau berdakwah. Tidak juga seperti itu. Kita lihat dulu perkaranya seperti apa. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sama-sama kaji. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.